Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kembali lagi di Irtiqo Podcast. Yeay. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang menginspirasi kami di dunia pendidikan madrasah. Mari kita sapa beliau, Bapak Abdul Mughni, SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasanya lancar Pak? Amin. Lancar. Masih pagi nggak? Masih panjang untuk menuju ke buka puasa. Oke, jadi teman-teman semuanya, alhamdulillah beliau ini adalah salah satu sosok yang sangat menginspirasi di dunia pendidikan madrasah. Beliau mengawali karirnya menjadi seorang guru, kemudian mengembangkan madrasah sebagai kepala madrasah, dan sekarang jabatan beliau adalah kepala seksi pendidikan madrasah Kementerian Agama Kota Malang. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk beliau. Oke Bapak, alhamdulillah terima kasih sudah bisa hadir di acara Irtiqo Podcast pada hari ini. Bagaimana Pak setelah masuk di madrasah kami, apa yang dirasakan oleh Bapak Mughni? Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini, dan setelah saya masuk ke madrasah ini, saya merasakan ada aura bahwa madrasah ini memiliki semangat, ya. Jadi bagi saya semua yang saya lihat itu berbicara sesungguhnya. Apakah itu fisik, apakah itu person atau lingkungan, itu berbicara. Makanya saya tadi begitu ketemu teman-teman itu saya merasa semangat, dan saya sedikit menceritakan, tiba-tiba saya kok teringat masa lalu saya ya. Karena melihat madrasah ini adalah madrasah yang punya peluang untuk berkembang. Amin, amin, insya Allah. Ya. Nah itu luar biasa, terima kasih Bapak apresiasinya terhadap kami. Beliau sudah membimbing kami dari awal, teman-teman semuanya, dan memajukan semua madrasah, bukan cuma negeri tapi swasta juga. Semoga bisa bersaing dan mencerdaskan anak-anak bangsa kita, seperti itu. Bapak, ini yang mungkin menjadi pertanyaan dari banyak penonton di luar sana adalah bagaimana seorang Bapak Abdul Mughni ini mengawali karir. Jadi biar kami bisa mungkin belajar dari pengalaman Bapak. Ya, saya itu menjadi guru pertama kali di Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Sekarang dikenal dengan Min 1 Kota Malang. Min 1 di Jalan Bandung. Tahun 86 saya masuk ke sana. Mungkin masnya waktu belum. Itu belum. Orang tua saya masih pacaran kayaknya Pak. Jadi ketika saya masuk ke sana itu yang masih teringat pada diri saya adalah suasana, lingkungan, kemudian bagaimana budaya yang ada. Jadi melihat lingkungannya waktu itu tahun 86, 87 itu halaman itu masih alang-alang. Halaman madrasahnya. Iya. Dan pagarnya juga masih pagar ya zaman itu ya. Kemudian masuk ke dalam masih gersang, belum ada tanaman itu ya. Kalau dari sisi fisiknya, jumlah muridnya juga kelas waktu itu saya sempat di madrasah ini masih satu kelas, belum paralel seperti sekarang gitu ya. Jumlah gurunya juga tidak sebanyak itu pastinya. Nah, saya adalah orang muda yang masuk, dan saya memang dari awal memiliki cita-cita jadi guru. Saya memiliki cita-cita menjadi guru. Alhamdulillah pada waktu itu saya kemudian mengenal sosok kepala madrasah yang memiliki spirit, memiliki semangat untuk mengenalkan madrasah, memajukan madrasah. Dengan semangatnya itu dikenal dengan ruhul jihad. Ruhul jihad. Jadi ketika orang-orang lain mengenal kata jihad itu dalam konteks yang berbeda, Bapak Kepala Madrasah itu mengatakan kita berjihad dengan memajukan madrasah ini. Yang sempat saya ingat adalah beliau itu datang sebelum guru-guru datang dan pulang setelah guru-guru pulang. Masya Allah, menjadi suri tauladan. Iya, gitu, Pak? dan saya sebagai guru muda waktu itu tidak berani pulang kalau beliau belum pulang. Jadi beliau pulang maghrib ya saya pulang maghrib, beliau pulang isya ya saya pulang isya. Dan saya akhirnya diberikan kesempatan oleh beliau untuk turut serta mengembangkan madrasah ini mulai dari yang sangat sederhana, menanam rumput.
Karena madrasah waktu itu Masih Gersang tadi nggak Pak? Gersang. Ya Allah. Nggih. Kalau Kota Malang tahun itu Gersang itu kan sesuatu banget ya. Aneh ya Pak. Kan Karena Malang itu lagunya adalah Malang Kota Subur. Nggih, betul. Akhirnya yang saya ingat pertama itu ya selain rumput, yang ditanam itu adalah pohon pisang, Pohon pisang, singkong, singkong. jagung gitu ya. Iya. Itu kalau orang sekarang mungkin kenapa nggak bunga-bunga gitu? Betul. Ya nggih. belum ke sana. Nggih. Karena apa? Kalau pisang itu cepat kan beranak pinak begitu ya. Jadi kita punya sudut-sudut pisang. Kemudian dari pohon pisang itu kayaknya kita belajar tentang kehidupan ini. Jadi pohon pisang itu memiliki empat pesan kepada kami. 4 pesan. Pesan pertama adalah jangan hilang sebelum dikenang. Jangan hilang sebelum dikenang. Jangan mati sebelum berarti. Jangan mati sebelum berarti. Jangan punah sebelum berbuah. Jangan punah sebelum berbuah. Dan jangan apa yang keempat itu. Jadi sebelum binasa kita tidak jangan binasa sebelum berjasa. Jangan binasa sebelum berjasa. Luar biasa. Artinya itu kemudian menyemangati ya. Saya sendiri ini berarti motivasi saya untuk menjadi guru. Alhamdulillah tahun berjalan terus, kemudian saya mengikuti tes pegawai negeri dan saya ditempatkan di sana menjadi guru, menjadi wakil kepala madrasah. Awal-awal menjadi guru itu pokoknya bukan guru multi talent ya, tapi guru yang memang karena keadaan harus mengajar semuanya semua elemen harus bisa apa saja ya, ngantar anak-anak lomba, ngajari ngarang yang ngarang, ngajari apa buat misalnya ya, anak-anak disuruh baca puisi, anak-anak disuruh pramuka ya ikut pramuka ya. Multifungsi ya Pak, jadi fungsi apapun bisa. Ya, punya dasar KMD kebetulan ya. Okay. Punya dasar KMD pada waktu saya itu penegak. Nah, itu kemudian sampai pada satu waktu saya diberikan amanah oleh pemerintah menjadi kepala Min 1 Kota. Kepala Min 1 Kota Malang. Luar biasa perjuangan beliau. Dan sekarang diberikan amanah untuk menjadi kepalanya madrasah sekota Malang Bapak. Ada berapa madrasah Pak dari MI, MTS, MA? Kalau MI, MTS, MA itu ada 100-an. 100 lebih. Jadi MI itu ada 56, 56. MTS itu saya ingat ada 37, 37. dan Alia ada 24. 24. Saya cukup hafal karena saya harus melihat dokumen-dokumen lembaga pendidikan ini ya. Nggih ya Pak, luar biasa. Nah ini yang perlu kami tanyakan Pak. Sejauh ini kan paradigma dari masyarakat nih Pak, untuk menyekolahkan anaknya di madrasah itu kan sepertinya animonya agak kurang, karena dirasa beberapa itu mengatakan madrasah kuno, madrasah nggak maju, madrasah mohon maaf ini kurang bermutu ngoten. Nah, ini bagaimana dari seorang Bapak Abdul Mukni ini membuat kami di masyarakat juga terutama untuk merubah mindset kalau ternyata sekolah di madrasah itu tidak seperti itu. Itu bagaimana Bapak? Kalau yang bicara seperti itu kayaknya itu angkatan 90-an deh. Angkatan 90-an ya. Angkatan saya. Faktanya sekarang itu justru madrasah ini menjadi pilihan pertama. Contoh saja ya, bukan hanya madrasah negeri. Saya itu negeri maupun swasta bagi saya adalah fastabiqul khairat ya. Karena tanggung jawabnya sama. Betul. Bagaimana mengemban amanah dunia pendidikan, kemudian memberikan layanan masyarakat agar putra-putrinya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di negeri ini dengan basic religius yang kuat, akidah yang kuat, kemudian pengetahuannya tinggi gitu ya. Jadi istilahnya itu kalau bicara tentang otaknya itu biar Jerman kata Pak Habibie, kalau hati biarlah itu Mekah, tapi kalau karakter itu Indonesia. Jadi Pancasila banget kan. Masya Allah. Makanya sekarang itu hari ini saya datang ke sini, ini sebetulnya madrasah-madrasah negeri itu sudah selesai PPDB dan minatnya ribuan. Minatnya ribuan. Madrasah swasta itu sudah banyak yang menutup karena sudah penuh. Sudah penuh. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, menurut saya itu memang anggapan lama. Tapi kalau yang sekarang itu masyarakat kita di Kota Malang khususnya itu udah cerdas dan percaya dengan lembaga pendidikan madrasah. Betul.
Buktinya apa? Animonya tinggi sekali. Saya di Kecamatan Lowaru, saya ada data, di Blimbing ada, Kedung Kandang ada, Sukun ada, Klojen ada. Yang itu sekarang madrasah ini sudah tidak bisa menerima murid baru Kan untuk sudah tahun penuh. ajaran 2024-2025 karena sudah penuh. Masya Nah, Allah. mudah-mudahan ini berimbas pada kepercayaan masyarakat kepada MA Al-Irtiqa ini ya. Amin, Karena amin, kelasnya amin, masih insyaallah. kebuka ya kalau Masih, ada yang masih. daftar ya. Iya, masih terbuka. Alhamdulillah. Jadi Oke. itulah. Jadi intinya kami di madrasah juga bisa bersaing dengan sekolah umum yang lain. Loh, sangat. Jadi begini, ada hal-hal yang bisa saya katakan, misalnya bicara tentang ukuran itu yang olimpiade misalnya. Betul, oke. Olimpiade nasional itu dominasi adalah dari madrasah. Jadi madrasah kita, madrasah aliyah itu peraih medali emas, medali perak terbanyak di Indonesia. Di OSN ya Pak? OSN. OSN. Begitu pula dengan KSM. Oke. Lalu ada juga OSK, ada Oke. juga itu kemarin ketika Madrasah Sanawiyah itu ada olimpiade yang itu diadakan di Thailand ya. Oh, internasional. Pak? Internasional. Kemudian kemarin dari Mandua itu di Yunani, di Jepang, di Amerika, mereka semua bawa medali. Dan hebatnya anak-anak yang bawa medali itu hafal paling tidak 10 juz dari Al-Quran. Ini yang membuktikan bahwa kualitas madrasah itu memang sekarang betul-betul bisa berkompetisi. Itu kan di bidang pengetahuan katakanlah akademik. Non akademik seperti apa? Di bidang seni, di bidang olahraga maupun kriya dan yang lain. Kita kegiatan-kegiatan porseni itu banyak sekali talenta dari Kota Malang itu yang bisa bersaing di bidang-bidang tersebut. Betul. Artinya apakah itu dari negeri, apakah itu dari swasta, anak-anak Indonesia ini cerdas, anak-anak Malang itu cerdas, mereka juara pada bidangnya masing-masing. Justru tantangannya itulah bagaimana kepala madrasah guru menemukan talenta ini, menemukan bakat ini, kemudian memupuk, mengembangkan, memberikan peluang, memberikan panggung agar anak-anak ini tumbuh menjadi generasi-generasi yang ketika mereka pada saatnya bersaing di dunia global, mereka tidak gagap, mereka tidak, istilah saya apa ya, mereka tidak canggung, mereka tidak minder, karena Allah ciptakan manusia ini di Indonesia maupun di luar Indonesia itu ya memiliki kelebihan masing-masing. Betul. Tinggal bagaimana kemudian amanu wa amilis solihah. Nah itu yang jadi ciri ya. Oke, insya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita yang madrasah. Betul Pak. Jadi tadi kita sudah membahas tentang pengembangan madrasah, tentang bagaimana madrasah bisa bersaing dengan sekolah umum. Dan sekarang ini mungkin karena saya juga sebagai guru Bapak ini mewakili teman-teman guru yang ada di sana, terutama guru-guru yang masih honorer atau swasta. Ini bagaimana peran pemerintah Bapak dalam memberikan kesejahteraan bagi guru. Ini kan Bapak sebagai orang dalamnya pemerintah begitu. Mungkin bisa memberikan kami pandangan terkait dengan kesejahteraan guru Bapak. Iya. Kesejahteraan itu bagi saya adalah salah satu bagian dari rezeki. Dan kalau kita bicara rezeki itu ada yang memang berupa rupiah murni, ada yang berupa kesejahteraan, kesempatan-kesempatan untuk berkarir, kesempatan-kesempatan untuk berkembang. Lah, gimana kehadiran pemerintah? Yang pertama, pemerintah berikan kesempatan kepada teman-teman guru madrasah swasta asal mereka sudah memenuhi masa kerja dan sebagainya di Simpatika, itu nanti pada saatnya mereka bisa ikut PPG. Betul. Nah, setelah ikut PPG tentu saja nanti ada tunjangan. Nah, ada tunjangan ya. Tetapi kan itu harus dibuktikan dengan masa kerja dulu. Betul. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, untuk kesempatan-kesempatan karir, baik itu negeri maupun swasta, pemerintah memberikan kesempatan yang sama. Misalnya ada lomba prestasi guru, guru inovatif, guru kreatif, guru inspiratif, atau kepala madrasah, itu diberikan kesempatan sama. Betul. Tidak harus negeri, swasta pun. Hari ini ada BIMTEK, kepala madrasah, tingkat nasional, Kota Malang kita kirim. Ada kebetulan dari MI Sunan Giri, Kecamatan Lowaru, gitu ya, kemarin. Dari swasta ya? Dari swasta. Dari swasta. Kita kirim. Kesempatan untuk diklat, kesempatan untuk mengikuti pengembangan diri dalam berbagai macam, baik itu langsung maupun tidak langsung, apakah lewat webinar atau itu diklat dari
Kementerian Agama, di Pusdiklat, di Balai Diklat, maupun workshop-workshop yang lain. Itu adalah bagian dari kesejahteraan yang pemerintah hadir di dalamnya. Pembinaan seperti hari ini saya hadir di sini, itu sebetulnya dalam rangka juga bagaimana pemerintah hadir memperhatikan, oh saya tahu ada MA Al-Irtiqa yang memiliki mimpi yang begitu tinggi, memiliki visi misi yang demikian, yang mudah-mudahan terus bisa dilakukan dengan program-program yang intinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau guru sudah berhenti belajar, ya sudah tidak jadi guru lagi. Betul. Ya, karena apa? Tantangan murid-murid kita itu memiliki sumber yang banyak, dari buku, dari guru, dari lingkungan maupun dari alat berupa handphone dengan berbagai macam variasi di dalam. Yang penting adalah bagaimana teman-teman guru ini memacu dan motivasi dirinya. Yang kuat itu motivasi dari dalam sebetulnya. Kalau dari pemerintah, dari orang luar itu mungkin ya bisa sesaat. Tapi kalau misalnya Ustadz, ya saya punya mimpi menjadi guru yang seperti ini, punya target sekian tahun saya bisa begini, sekian tahun saya bisa. Itu insya Allah itu menjadi doa. Mudah-mudahan guru-guru di Kota Malang khususnya, guru-guru teman-teman yang ada di madrasah swasta, semangat terus, karena sesungguhnya Allah itu melihat amal panjenengan semuanya dan Allah akan berikan rezeki. Itu adalah tidak pernah kita duga dari mana dan berapa nilainya. Amin. Seperti insya Allah. Ya, luar biasa. Tapi saya jadi terharu. Ternyata menjadi seorang guru itu sangat mulia sekali, nggak Pak? Jadi tidak hanya memang kalau misalkan dari fisiknya atau materi memang layaknya manusia kita butuh, tapi menjadi guru ini menjadi kesempatan kita bersama untuk benar-benar membersamai generasi bangsa kita, kemudian membentengi akhlaknya mereka juga supaya menjadi generasi Indonesia yang rahmatan lil alamin. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah seperti. Doakan Pak, saya juga sudah lulus PPG. Ini tinggal mau penempatan dari LPTK begitu. Semoga bisa makin sejahtera. Amin. Insya Allah. Luar biasa sekali hari ini teman-teman semuanya. Terakhir ya, ini karena beliau sangat sibuk sekali, mungkin Bapak bisa memberikan last statement untuk kami semuanya, entah itu guru, siswa madrasah, lembaga penyelenggara pendidikan atau siapapun di luar sana, supaya bisa mungkin kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Yang pertama, teman-teman guru ikhlas dalam mendidik. Mudah-mudahan ilmunya jadi barokah. Ikhlas betul. Kalaupun ada anak-anak itu yang mungkin rodok gudo bahasa saya, ya memang guru itu harus punya hati seluas samudra. Lek perlu itu dilus linduk, moga-moga dadi wong mulya. Anak-anak, saya berpesan, hormati guru kalian, cintailah guru kalian, karena beliau-beliau adalah orang tua kalian yang akan membekali kehidupan kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak hebat pada masanya, kebanggaan bangsa, negara, orang tua, dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu cukup. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir. Semangat selalu Bapak untuk mengembangkan pendidikan madrasah di Kota Malang. Bismillah. Terima kasih. Semoga nanti bisa langsung ke Kanwil atau ke pusat. Amin. Amin. Ya Amin. Didoakan hari ke-10 sama Ustadz ini ya. Amin. Amin insyaallah. Terima kasih Bapak Abdul Mukni untuk kesempatannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan simak lagi Irtiqa Podcast yang akan datang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.